Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang kedua. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Bacaan ini mengisahkan tentang murid-murid Yesus yang pertama. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes, panggilan murid selalu didahului dengan seorang pengantar atau satu pribadi yang membawa orang sampai kepada Yesus. Hanya beberapa contoh langsung bertemu Yesus. Tapi kebanyakan selalu diawali dengan orang yang sudah lebih dahulu menemukan Yesus. Yohanes Pembaptis mempunyai murid-murid. Dan ketika Yesus datang, Yohanes kemudian menunjukkan kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Satu gelar diberikan kepada Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Dan kedua murid Yohanes Pembaptis ini kemudian mengikuti Yesus. Ketika Yesus menoleh dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Mereka menyebut Yesus, "Rabi, Guru, di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus menjawab, "Mari dan lihatlah." Lalu mereka tinggal bersama dengan Yesus. Selanjutnya, Andreas, salah satu murid Yohanes Pembaptis yang tinggal bersama Yesus, mempunyai seorang saudara yang bernama Simon, dan kemudian diberi nama oleh Yesus Petrus atau Kefas. Andreas inilah yang kemudian membawa Petrus untuk bertemu dengan Yesus. Dan ketika Andreas bicara dengan Simon atau Petrus, dia mengatakan, "Aku telah menemukan Mesias," yaitu Kristus yang terurapi. Maka dalam perikop ini kita menemukan 3 gelar yang diterapkan atau yang disematkan oleh mereka yang berjumpa dengan Yesus. Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah. Dia yang berkorban demi keselamatan umat manusia. Dia yang bagikan anak domba bukan berasal dari dunia, bukan atas inisiatif manusia, tapi atas inisiatif Allah. Anak domba milik Allah. Allah yang mempunyai ide, Allah yang mempunyai gagasan untuk berdamai dengan manusia melalui putranya, melalui Yesus utusannya yang akan mengorbankan diri. Sementara Andreas, murid Yohanes tadi, dia tidak paham dengan kata-kata Yohanes, anak domba Allah itu apa. Tapi karena dia seorang murid Yohanes Pembaptis, maka dia juga berpikir bahwa Yesus adalah
guru dan dia adalah murid, maka dia datang kepada Yesus untuk menjadi seorang murid dan Yesus gurunya. Andreas inilah yang kemudian tinggal bersama Yesus, belajar banyak hal dari Yesus. Andreas menimba macam-macam hal, macam-macam ilmu kehidupan, ilmu kerohanian, ilmu teologi kealahan dari Yesus. Sehingga ketika dia bertemu dengan Simon Petrus, dia mengatakan, "Aku telah menemukan Mesias, yaitu Kristus." Kita di sini melihat sebuah perjalanan iman murid Yesus. Dia yang dibantu oleh Yohanes Pembaptis menemukan Yesus sebagai guru dan akhirnya mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai penyelamat, sebagai Kristus. Dia yang diurapi Allah, dia yang diutus Allah, dia anak domba yang menebus dosa manusia. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, melihat tahap-tahap pengalaman iman murid-murid Yesus yang pertama, kita juga diajak untuk memulai perjalanan liturgi kita dengan membaca kitab suci tulisan Markus pada tahun B ini. Kita berawal atau bertitik tolak dari pengalaman murid-murid Yohanes Pembaptis. Ternyata beriman tidak serta-merta jadi, harus melalui proses. Dan kalau Anda mengingat perjalanan iman Anda sendiri, saya yakin ada orang-orang di sekitar Anda yang membuat Anda sampai pada perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ada orang-orang yang ikut serta membentuk iman Anda, memperkenalkan Anda kepada Tuhan yang menyatakan dirinya dalam Yesus. Mudah-mudahan Anda juga menjadi seperti Andreas, yang pada akhirnya secara pribadi, bukan lagi karena dipengaruhi oleh Yohanes Pembaptis, berani mengatakan, "Aku sudah menemukan Mesias, aku sudah menemukan penyelamat, aku sudah menemukan apa yang aku cari." Kalau minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Penampakan dan kita merenungkan kegelisahan orang-orang Majus untuk menemukan Tuhan, hari ini kita mendapat contoh para murid Yesus yang menemukan jawaban atas kegelisahan mereka. Mula-mula mereka dibantu orang lain, tapi akhirnya mereka harus berjumpa sendiri dengan Yesus, tinggal bersama Yesus, mengalami hidup Yesus dan bersama Yesus, sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan pribadi. Aku menemukan Tuhan, aku menemukan Mesias, aku menemukan yang aku cari. Adakah Anda saat ini masih dalam proses pencarian itu? Apakah Anda masih terus diwarnai oleh kegelisahan dan keraguan itu? Marilah kita membuka hati supaya kita bisa tinggal bersama Yesus. Kalau Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Jawablah dengan jujur apa yang sedang Anda cari.
dan tinggallah bersama Dia. Semoga Anda akhirnya menemukan Yesus di dalam perjalanan beriman Anda. Tuhan memberkati. Amin.